Malam ini kita akan lanjut kembali dengan menjelaskan perkara-perkara kebaikan yang dikecam oleh Allah. Nah, jadi ada kebaikan-kebaikan yang dikecam Allah, saudara. Kalau kita ingin melakukan kebaikan yang tentunya kan Allah senang, betul nggak? Kalau sesuatu yang baik-baik itu Allah senang nggak? Senang, ya. Tapi ini enggak. Ada sesuatu kebaikan yang dilakukan manusia tapi dikecam sama Allah. Nah, berarti dipertanyakan tuh, ya, kebaikan macam apa kalau begitu? Jangan-jangan kita melihat luarnya baik tapi batinnya nggak baik gitu ya. Karena yang tahu itu zahir batin itu Allah, ya. Maka itu kita akan membahas tentang kebaikan-kebaikan yang dikecam oleh Allah, bukan diterima tapi dikecam oleh Allah. Nah, kita akan bahas malam ini, saudara, ya. Ya, jadi kajian kita malam ini menerangkan tentang satu fasal yang menerangkan arba'atun khairin adanihallahu subhanahu wa ta'ala. Artinya ada 4 bentuk perbuatan baik yang dikecam sama Allah. Jadi ada 4 bentuk perbuatan baik yang dikecam oleh Allah. Ya, saya bacakan dulu keterangannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Laisat kullul a'malis salihati jayyidatan tilqaiyan. Tabdul a'malus salihatu jayyidatan min haitsu zahiru af'alun kharijiyah. Walakin minal janibi ad-dakhili lil fa'li la ahada ya'rifu siwal fa'idu nafsahu wa sahibi hayatih. Laisat kullul a'malis salihati jayyidatan tilqaiyah. Tidak semua perbuatan-perbuatan baik itu dengan sendirinya menjadi baik. Jadi tidak semua perbuatan baik yang dilakukan manusia dengan sendirinya menjadi baik. Tidak semua. Ya. Kalau begitu ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia yang tidak baik. Kebaikan-kebaikan dilakukan tapi tidak baik. Gitu. Karena disebutkan dalam keterangan kitab ini, laisat kullul a'malis salihah jayyidatan tilqaiyah. Tidak semua kebaikan manusia itu dengan sendirinya menjadi baik. Tabdul a'malus salihatu jayyidatan min haitsu zahiru af'alun kharijiyah. Perbuatan baik terlihat baik. Perbuatan baik itu terlihat baik min haitsu zahir. Yang dilihat dari zahirnya. Yang dilihat dari zahirnya. Af'alun kharijiyah. Satu bentuk perbuatan-perbuatan yang di luar. Ya, di luar daripada batinnya. Jadi kalau orang itu kita lihat berbuat baik, yang kita tahu perbuatan itu baik secara zahir. Begitu ya. Orang kalau sholat kita lihat gerakannya itu. Ruku, sujud, baik nggak? Baik ya. Yang kita tahu itu. Segala perbuatan-perbuatan dia secara zahir baik. Tapi tentunya ada sesuatu yang dinilai oleh Allah dalam rangka batin. Dalam rangka batinnya. Nah, ini yang harus kita luruskan, saudara. Jadi jangan kita hanya baik lewat zahir saja. Tapi yang terpenting itu baik lahir batin. Bukan lahirnya saja. Tapi lahir batin kita harus baik. Gitu, kalau melakukan kebaikan. Jadi ketika kita ngelihat orang sholat ruku sujud bagus gitu, bagus ruku sujud, rajin ke masjid, rajin zikir, rajin ta'lim, bagus nggak? Bagus, ya. Tapi itu kulitnya saja. Adapun dalamnya itu yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita benahi adalah tentang diri kita dalam berbuat baik yang niat-niatnya itu tidak lurus karena Allah. Nah, nanti Allah yang akan menilai semua itu, saudara. Jadi jangan sampai kita lelah dan letih beribadah, kita lelah dan letih berbuat baik, tapi tidak punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara zahir, orang melakukan kebaikan itu baik dalam zahirnya, tapi belum tentu yang disebut dengan batinnya. Memang ranah batin itu yang tahu Allah dengan si pelakunya. Walakin minal janibi ad-dakhili lil fa'li la ahada ya'rifu siwal fa'idu nafsah was sahibi hayati. Akan tetapi dari sisi batin pelaku itu tidak ada yang tahu.
Dari sisi batin pelaku itu nggak ada yang tahu. Ketika dia melakukan satu perbuatan-perbuatan baik itu, batin seseorang itu nggak bisa dibaca dan dilacak oleh orang yang melihatnya. Siwal fa'ilu nafsahu wa sahibi hayati. Kecuali yang bisa mendeteksi dan menilai orang itu baik secara batin itu pelakunya. Orang yang beramal itu. Dan wasahibi hayati, pemilik kehidupan dia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memiliki kehidupan dia, yang menggenggam nafas dia, Allah. Jadi Allah dan dirinya yang tahu. Oleh karena Allah dan diri yang tahu, maka kita akan ingatkan, kita akan luruskan orang-orang yang apabila berbuat baik, adakah niat-niat yang lurus atau niat-niat yang bengkok. Dari situ kita akan pahami. Ternyata di dalam Al-Quran, juga Al-Hadis, disebutkan di situ. Ada 4 bentuk kebaikan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah nggak suka. Ketika dia melakukan kebaikan itu, Allah nggak suka. Bahkan nggak punya nilai, nggak punya pahala. Gitu. Nggak punya pahala, saudara. Nah, kita nggak pernah pengen jadi manusia yang macam begitu. Nah, 4 bentuk kebaikan itu apa saja, saudara? Nah, ini saya mau sebutkan satu persatu. Yang pertama, kebaikan yang sering banyak dilakukan oleh orang, namun dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Husnut tasarruful mashubu bin nawayan as-sayyi'ati fil amali. Husnut tasarruful mashubu bin nawayan as-sayyi'ati fi amali. Perbuatan baik seseorang yang disertai dengan niat-niat yang buruk pada amalnya. Perbuatan baik seseorang yang diniati dengan niat yang buruk pada amalnya. Baik dia perbuat ini, tapi buruk niatnya. Niatnya tuh buruk. Contoh, dia punya harta yang cukup, lalu dia kembangkan hartanya itu untuk membangun masjid, membangun pesantren, misalnya begitu. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi ada misi, ada tujuan. Tujuannya apa? Bukan mengharap ridho, tapi ada tujuan-tujuan tertentu tentang keduniaan yang ingin dicarinya. Nah, itu jadi masalah. Dia pengen dipuji orang, dia pengen dibanggakan orang, begitu. Dia pengen dieluh-eluhkan orang. Nah, itu enggak. Nah, itu akan menjadi buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti husnul tasarruful mashubu bin nawayan sayyi'ah fi amal. Dia itu punya perbuatan baik, tapi niatnya niat yang buruk di dalam satu amal. Itu akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak manusia yang begitu kira-kira? Banyak, saudara. Banyak. Jadi kalau dia berbuat baik itu niatnya buruk gitu. Niatnya buruk. Kalau bahasa kita sekarang apa sih? Ada orang berbuat baik gitu, pengen cari sesuatu gitu. Atau pengen bikin sensasi gitu. Atau bisa juga ingin merekrut banyak orang gitu. Itu kalau bahasa orang sekarang apa namanya itu? Kalau dia berbuat baik tapi tujuannya bukan karena Allah hatinya, tapi untuk merekrut banyak orang, apa namanya? Perhatian banyak, pencitraan ya. Pencitraan gitu. Jadi mencari citra makhluk bukan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, yang begitu gagal, Pak. Perbuatan baiknya itu gagal. Kalau orang sudah melakukan sesuatu perbuatan baik yang niatnya itu buruk, maka itu akan jadi masalah. Itu Quran yang menyebutkan itu. Pengen ria, pengen ujub, takabur, sombong, naudzubillah. Coba buka surah Al-Ma'un ayat 4. Ayat 4, 5, 6, itu dibuka itu. Kita lihat di situ ayatnya. Allah sudah jelaskan tuh. Ya, orang salat bagus nggak? Bagus nggak? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat itu fawailul lil musallin? Maka celaka orang-orang yang salat. Nah, ini kalau bahasa logika, saudara maaf nih ya. Kalau Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bagaimana orang yang kagak sholat? Kan gitu ya. Tapi belum cukup sampai di situ ayat itu.
Allah tegaskan tentang siapa yang sholat itu celaka. Siapa yang sholat itu celaka? Ayat berikutnya menyebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu artinya mengundur-ngundur waktu datang ke sholat. Lalai itu. Datang zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih juga zuhur. Ntar, masih enak nih ngobrol. Masih enak nih main catur. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Iya. Masih enak nih main catur nih. Masih enak nih main gaplek nih. Ya. Ntar tenang, yang penting sholat gitu. Kata dia begitu. Dia tunda waktunya. Itu celaka kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam salatnya katanya. Itu celaka. Celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa lagi? Walladzina hum yura'una. Dan mereka juga orang-orang yang apabila berbuat kebaikan itu selalu ingin apa? Ria. Dia pengen dipuji orang, pengen dibangga-banggakan orang. Itulah celaka. Manusia yang macam begitu. Dia celaka. Ketika manusia berbuat baik, pengen dilihat makhluk, pengen dipuji orang, pengen dibangga-banggakan orang, celaka orang macam itu. Berarti kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak memberikan pengaruh dalam hidup mereka. Bahkan tidak ada pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang kalau begitu caranya, capek kita, lelah kita, letih kita, tapi nggak punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingatkan diri kita dengan istighfar. Kalau kita itu lagi seperti itu, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi saya sholat, tadi saya sodako, pengen dipuji orang. Astagfirullahaladzim. Ingat sama Allah. Ketika kita udah ingat, insya Allah. Allah lebur, hambaku paham. Ketika dia berbuat bukan karenaku, lalu dia istighfar, mohon ampun kepadaku, ku ampuni apa yang menjadi kesalahan dia. Itu penting, saudara. Jadi apabila kita melakukan satu bentuk kesalahan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi catatan buat kita orang-orang beriman, ya. Jadi jelas tingkat pertama kebaikan yang dikecam Allah ini adalah kebaikan-kebaikan yang disertai dengan niat-niat yang tidak ikhlas atau niat-niat yang buruk di dalam melakukan kebaikan. Itu pertama, ya. Kemudian yang kedua, kebaikan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hasanatul mashubatu bis-sayyi'at. Ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi yang pertama kan niatnya, perbuatan baik yang disertai dengan niat yang buruk. Ya, kalau ini yang kedua, al-hasanatul mashubatu bis-sayyi'at. Perbuatan baik yang disertai dengan perbuatan buruk. Kalau tadi kan niat tuh. Kalau tadi kan niat ya, niat buruk. Ini perbuatan baik yang disertai dengan perbuatan buruk. Baik tapi buruk. Baik tapi buruk, sudah ada. Maksudnya apa di sini? Mencampur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Ya, mencampur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Saya tanya sama saudara, sedekah itu bagus nggak? Bagus. Perintah bukan? Perintah. Tapi ketika dia sedekah, pengennya dipuji orang atau pengennya dilihat orang. Kalau nggak ada orang yang lihat, dia nggak sedekah. Atau bisa juga dia sedekah menyakitkan orang yang menerima sedekah. Dia sedekah pengen ria, dia sedekah menyakitkan orang yang menerima sedekah. Al-hasanatul mashubatu bis-sayyi'at. Jadi kebaikannya itu disertai dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, itu ada di dalam Quran, saudara.
Saudara nanti bisa buka di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menerangkan itu, salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita tentang orang-orang yang berbuat baik dengan cara sedekah dan yang lainnya, tetapi ingin riya dan menyakitkan orang yang menerima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, ini diwasiatkan sama Allah. Jadi Allah panggil orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu rusak. Jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu itu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut sedekah yang udah kamu kerjain. Jangan kamu sebut-sebut lagi amal baikmu itu. Tuh masjid, musola, kalau bukan gua maka kagak jadi tuh musola tuh. Ada nggak yang begitu? Ada. Tuh anak yatim tuh 5 orang. Kalau bukan gue yang ngempanin tiap hari mungkin mati tuh yatim. Masya Allah. Tuh yang begitu tuh rusak tuh. Jangan kamu rusak nilai kebaikan kamu itu dengan menyebut-nyebut kebaikan itu. Wal ada, dan menyakitkan si penerima sedekah, kata Allah. Jangan kau sakitkan si penerima sedekah itu. Karena orang yang macam begitu, yang sedekahnya pengen menyebut-nyebut kebaikannya dan menyakitkan orang yang menerima sedekah itu, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya, yang membelanjakan hartanya ria'an nas, pengen mencari pujian manusia, karena pengen ria sama orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan orang yang macam begitu, pamathaluhu kamathali safwanin alaih turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Perumpamaan orang yang macam begitu, kata Allah, seperti batu yang batu yang licin, yang di atasnya itu turabun, alaihi turabun, ada debu-debu di atas batu itu, fa'asabahu wabilun, lalu ditimpa debu yang di atas batu itu dengan air hujan yang lebat. Dengan air hujan yang lebat, fatarakahu solda, maka tidak tertinggal sedikit pun debu-debu itu, sehingga yang tertinggal hanya batu yang licin itu. Debu-debu itu udah hilang. Karena apa? Karena ditimpa air hujan. Maksudnya apa? Orang yang berbuat baik, bersedekah karena pengen dipuji orang, karena pengen dibangga-banggakan orang, bahkan dia menyebut-nyebut amal kebaikannya dan menyakitkan si penerima, diumpamakan seperti itu. Jadi air hujan itu akan menghapus debu tadi. Sifat-sifat keburukan dia itu akan menghancurkan kebaikan yang udah dia kerjakan. Masya Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Masya Allah. Nih kita lagi dicas nih Pak. Ya, lagi dicas. Memang yang tahu niat-niat buruk itu kita dengan Allah. Dan juga termasuk kalau perilaku sih pasti dibaca ya. Perilaku buruk itu pasti dibaca itu. Kalau perilaku buruk gitu, baca. Nah, kalau orang yang seperti itu, maka di penghujung ayat itu dikatakan la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasab. Mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun, artinya pahala dari Allah, mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka usahakan atau yang mereka lakukan. Jadi perbuatan-perbuatan baiknya itu tidak punya nilai, tidak punya pahala di sisi Allah. Sekarang logika berpikir begini saudara, antum kalau kerja, ya kalau kerja nih,
Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam gitu ya. Yang antum harapkan apa? Gaji, hasil dari kerja kan? Tiba-tiba begitu masuk akhir bulan, ya timbul awal bulan kan gajian tuh. Antum kagak gajian, kira-kira enak nggak? Agak enak. Orang kita kerja kok kagak digaji, gimana? Orang yang berbuat baik, yang disertai dengan amal buruk itu seperti itu. Kerja mulu, tapi nggak dapat gaji. Nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau seperti itu. Nah, di majelis ilmu ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai jadi orang-orang yang letih, bersusah payah dalam beramal, tapi nggak dapat pahala di sisi Allah. Na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Tuh. Ya, kebaikan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian kebaikan yang ketiga yang dikecam oleh Allah. Apa itu? Tammatal hasanatu ala tariqil khata. Tammatal hasanatu ala tariqil khata. Apa maksudnya? Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang salah. Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang salah. Maksudnya gimana di situ? Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang salah. Saya tanya lagi ya mas saudara. Kalau kita bersedekah, berinfak, baik nggak? Baik. Lalu kita berinfaknya pakai duit haram, baik nggak? Tuh orang begitu tuh. Perbuatannya baik, infak. Tapi caranya salah gitu. Caranya salah. Antum sholat berjamaah atau duduk di majelis ilmu, bagus nggak? Bagus. Tapi kain yang antum pakai boleh nyolong di jemuran orang. Bagus nggak? Bagus. Caranya salah. Caranya salah gitu. Yang begitu salah caranya. Perbuatannya baik tapi caranya yang salah. Atau bisa juga kepada hukum. Jadi hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh Allah dirubah dengan sendirinya gitu. Dirubah dengan sendirinya. Judulnya sholat, bagus. Sholat kan bagus tuh. Perintah Allah, saya mau sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur, iya. Berapa rakaat ente sholat zuhur? 2 rakaat. Loh kenapa 2 rakaat? Allah juga paham. Kita capek, kerja, letih, lelah, diringankan nama Allah 2 rakaat cukup kata dia. Dia rubah tuh hukum. Sholatnya bagus bentuknya, tapi caranya salah. Ada yang begitu? Jadi merubah hukum seenak otaknya aja saudara. Apalagi? Itu dulu saudara, di zaman jahiliyah pernah ada sebagian orang-orang kafir Quraisy itu dia mengganti tentang bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang udah ditetapkan oleh Allah. Kan Allah menetapkan bulan tuh ada 12 bulan ya. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah tuh. Artinya bulan yang dimana kita diharamkan untuk berperang atau menumpahkan darah di situ. Yaitu 4 bulan yang dimaksud Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab gitu ya. Rajab. Ini 4 bulan haram nih, 4 bulan suci nih. Disucikan nama Allah. Tapi mereka orang-orang Arab jahiliyah ketika itu mengundur-undurkan bulan yang seharusnya itu masuk pada bulan Muharram, tapi dia nggak pakai lagi, bukan Muharram menurut dia, tapi dia jadikan aja bulan Safar, agar dia bisa berbuat sesuatu seenak otaknya dia. Karena kalau dalam hal ini kita berperang haram, sementara di Muharram ini banyak yang pada dendam. Jadi mereka pengen balas dendam kepada suku-suku yang pada saat itu mereka bermusuhan. Karena ini bulan haram, bulan yang disucikan nggak boleh perang, masuk Muharram ketika itu. Langsung saat itu dia undurkan Muharram nanti aja. Jadi ada 13 bulan, yang seharusnya ada 12 bulan jadi 13 bulan. Jadi di bulan Muharram dia rubah menjadi Safar. Sehingga dia balas dendam boleh menurut dia gitu. Atau bisa juga
ada juga sebagian mereka pada saat itu terjadi musim puasa, ya puasa. Ini puasa dalam artian secara perintah puasa dari zaman Nabi Adam juga ada puasa, saudara. Sebelum datangnya Ramadan, artinya bukan puasa Ramadan, puasa-puasa yang banyak dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dan diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, gitu ya. Ya, dia mengikuti. Ini ada ketika terjadi puasa misalnya pada saat itu puasa musimnya musim panas, gitu ya, musim panas. Itu dia rubah hukum puasa yang diperintah Allah supaya terjadinya di musim dingin. Ketika puasa terjadi di musim panas, dia nggak pada puasa. Tapi nanti aja kita tarik di musim dingin. Wah, itu orang berbuat baik judulnya, tapi salah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang orang-orang yang berbuat baik tapi melakukannya dengan cara yang salah. Apa kata Allah? Wa qala ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah akan menambah kekufuran. Yudallu bihil ladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar disesatkan dengan pengunduran bulan haram itu. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Apa maksudnya? Ya, mereka menghalalkan dalam 1 tahun dan mengharamkan 1 tahun berikutnya. Yang 1 tahun mereka haramkan di dalam melakukan bulan itu diharamkan oleh dia, dihalalkan oleh dia, pada tahun berikutnya dia diharamkan. Tujuannya apa? Liwatti'u iddata ma haramallahu, agar mereka bisa menyesuaikan, ya, liwatti'u iddata ma haramallahu, agar mereka bisa menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan oleh Allah itu. Fayuhillu ma haramallahu, maka sekaligus mereka menghalalkan apa-apa yang Allah telah haramkan, ya, mereka menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Mengapa demikian? Zuyyina lahum su'u a'malihim, karena setan-setan laknatullah itu selalu menjadikan indah, ya, menjadikan indah tentang perbuatan-perbuatan buruk mereka. Jadi setan itu pintar. Jadi sesuatu perbuatan buruk menurut akalnya dia, menurut nafsunya itu dianggap indah oleh setan. Dianggap indah oleh setan, masuk ke dalam hati dia sehingga itu menjadi satu hukum bagi mereka. Jadi dia nggak pakai lagi hukum Allah dan Rasulnya. Dia nggak pakai. Ya, dia pakainya hukum dia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk pada satu kaum yang ingkar. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar nggak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah. Tuh, begitu saudara. Jadi kalau hukum dirubah-rubah oleh otak kita seenaknya aja, itu sama. Kita melawan Allah. Kita berbuat baik tapi caranya salah. Jadi kalau udah ditentukan oleh Allah tentang hukum ini ya ikutin, jangan dirubah-rubah gitu. Ya kecuali ada yang harus diterangkan lagi, dijelaskan lagi oleh ijma' ulama, itu namanya perkembangan hukum, itu lain lagi ya. Perkembangan hukum, tapi kalau hukum yang sudah baku nggak bisa dirubah-rubah, saudara. Nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Misalnya puasa kita di bulan Ramadan, musim panas, ya kita lakukan karena ini musim Ramadan. Lalu ke Ramadan ada di musim dingin, ya kita kerjakan juga di musim dingin. Ya, sami'na wa ata'na, itu kunci orang-orang beriman gitu. Jangan merubah-rubah hukum, saudara. Nah, jadi perbuatan baik yang dikecam oleh Allah yang ketiga itu adalah tammatul hasanatu 'ala tariqil khata'. Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara jalan yang salah, begitu ya. Nah, masuk yang keempat, saudara. Apa itu yang keempat? Ya. Yang keempat, perbuatan baik yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-af'alil lati laha awaqibu wa khimatun walakinnal fa'ila yash'uru annahu amal khair, yaitu perbuatan yang berakibat buruk namun sang pelaku merasa telah berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang berakibat buruk, ya, perbuatan baik yang berakibat buruk namun sang pelaku itu merasa telah berbuat baik.
Padahal perbuatan-perbuatan baiknya itu akan fatal berakibat buruk. Tapi dia tetap menyangka dirinya itu berbuat baik. Nah, orang yang macam begitu juga dikecam, Pak. Perbuatan baiknya itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka akan sia-sia mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi apa yang dilakukannya itu sia-sia, tidak berpahala di sisi Allah. Saudara bisa buka dalam surah Al-Kahfi ya. Dalam surah Al-Kahfi itu ada ayatnya menjelaskan ayat 103 sampai 104 itu. Nah, di situ tentang perbuatan baik yang berakibat buruk, saudara. Tapi pelakunya mengira bahwa dia telah melakukan satu kebaikan. Tadi yang tadi saya contohkan juga sama tuh ya. Kalau dia berinfak bagus, tapi infaknya pakai harta haram. Terus sama gitu. Sementara dia bilang saya udah berbuat baik kok. Kenapa ente judi? Ya nggak jadi masalah. Yang penting hasil judi itu saya infakkan di jalan Allah. Tuh. Kalau saya menang judi, saya infakkan di jalan Allah. Buktinya banyak kok fakir miskin anak yatim yang saya bantu dari hasil judi saya. Tuh dia bilang. Dia merasa bahwa itu udah baik. Padahal itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah sebutkan. Rasulullah SAW ya diperintahkan oleh Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan." Qul, katakan Muhammad, hal nunabbi'ukum, apakah kami harus informasikan kepada kalian, kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'malan, tentang orang-orang yang rugi dalam beramal. Apakah perlu katanya saya sampaikan dan saya informasikan tentang orang-orang yang rugi dalam amalnya? Allah perintahkan Rasul begitu, sampaikan kepada mereka. Apa perlu kami informasikan dan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi dan sangat rugi, bahkan gak ada untungnya, sia-sia dia dalam beramal. Siapa dia? Nah, ayat berikutnya 104 menjelaskan mereka itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia sa'yuhum, akan usaha mereka, akan perbuatan baik mereka fil hayati dunia, di kehidupan dunianya. Mereka berbuat baik, mereka hidup dalam perbuatan baik di dunia itu, namun sia-sia perbuatan baiknya. Sia-sia, berdampak buruk pada diri dia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka yahsabuna, mengira bahwasanya amal yang dia kerjakan itu adalah baik. Dia mengira bahwa amal yang dia lakukan itu adalah baik. Padahal amal itu dikecam oleh Allah. Amal itu tidak bagus dan tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia dia. Nah, tadi yang saya bilang tuh. Ya, berinfak bagus tapi infaknya pakai uang haram. Begitu. Pakai uang haram.